Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Salam luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satukan hati untuk berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami tadi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam, mendengar firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak? 2 minggu yang lalu kakak cerita tentang satu orang pemuda. Siapa namanya? Ya benar sekali, namanya Yosua. Sekarang kakak mau melanjutkan cerita tentang Yosua. Yosua adalah seorang pemuda yang dipercaya Tuhan untuk menggantikan Musa. Setelah Musa mati, Yosua menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah pada saat hari ini kakak mau cerita tentang Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Oke adik-adik, ada yang sudah pernah dengar cerita ini? Tentang tembok Yeriko adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak, sebuah benteng. Benteng itu berbentuk kotak yang ditutup dengan tembok yang sangat tinggi. Untuk tembok Yeriko sendiri itu mempunyai tinggi 9 meter dengan luas 4 hektar atau 40.000 meter persegi adik-adik. Wow, itu sangat besar sekali. Kurang lebih 5 kali lapangan sepak bola adik-adik. Nah adik-adik, coba adik-adik bayangin. 5 kali lapangan sepak bola. Jika bangsa Israel disuruh 1 hari 1 kali mengelilingi. Tanpa ada suara, tanpa mengeluh. Nah, coba adik-adik bayangin, dari Villa Taman Cibodas sampai ke Tip Top disuruh berjalan sama temen 2 atau 3 orang tanpa berbicara. Bisa nggak adik-adik? Mudah nggak yang mereka lakukan? Apalagi di dalam benteng Yeriko pasti ada penjaga yang berkata, ngapain tuh bangsa Israel berjalan doang? Katanya mau berperang. Diledeki, dicandai, mungkin dihina, mungkin ditimpukin pakai batu. Tapi mereka tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan adik-adik. 1 hari, 1 kali putaran selama 6 hari adik-adik. Dan di hari ke-7, Tuhan berfirman 7 kali. Berarti kalau 7 dikali 5 kali lapangan sepak bola, 35 besarnya lapangan sepak bola ke adik-adik. Capek nggak adik-adik? Adik-adik kuat nggak? Mungkin 1 lapangan sepak bola aja kita kelilingi, kita udah ngos-ngosan. Ini 7 kali untuk hari ke-7 selama 35 kali besarnya lapangan sepak bola, mereka tetap berjalan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak nih? Di hari ke-7 juga sebenarnya itu ada hari Sabat. Hari dimana waktunya untuk beristirahat. Tapi mereka tetap taat, mereka tetap tertib seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka melakukannya tanpa mengeluh, tanpa berucap berkata-kata antara temannya. Dari sini kita diajarkan bahwa ketaatan itu sangat penting adik-adik. Nah adik-adik, mereka juga pada hari ke-7 setelah mereka berkeliling 7 kali, sangkakala ditiup, dibunyikan, dan mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita, mereka bersorak bahwa mereka percaya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yosua 6 pasal kedua. Tuhan telah menyerahkan Yeriko ke dalam bangsa Israel. Nah adik-adik, mereka berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan ialah ya dan amin. Mereka melakukan itu dengan penuh sukacita. Mereka juga adik-adik bersorak-sorai sebelum tembok itu runtuh adik-adik. Jadi mereka percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Seperti ada tertulis Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Itulah yang tertulis adik-adik. Mereka mempunyai ketaatan yang luar biasa. Mereka juga mempunyai iman yang luar biasa. Mereka percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu akan terjadi adik-adik. Nah, mereka juga mengucap syukur, bersyukur dalam segala keadaan adik-adik. Tuhan juga memberikan latihan kepada bangsa Israel
untuk mereka tetap tertib, tetap taat, melakukan apa yang diperintahkan adik-adik. Nah adik-adik, jadi ada 5 poin yang harus adik-adik pahami dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Yang pertama adalah jangan pernah takut menghadapi masalah. Mungkin adik-adik saat ini ada rasa takut jika kita menegur teman kita yang selalu aktif bermain handphone, takut dia memusuhi kita. Yang kedua, mungkin adik-adik belum berani untuk memaafkan teman yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Yang ketiga, tidak kalah penting adik-adik, mungkin adik-adik juga belum berkata jujur kepada orang tua jika melakukan kesalahan adik-adik. Mungkin adik-adik takut, ada rasa takut, tapi berdasarkan firman Tuhan ini kita harus terbuka kepada orang tua kita menjadi anak yang jujur kepada orang tua kita. Yang kedua adalah taat dan beriman. Kita menjadi anak yang taat. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik adik-adik, saat di rumah adik-adik taat kepada orang tua, membantu orang tua jika membutuhkan bantuan, taat kepada guru, jika diberikan tugas langsung dikerjakan. Taat kepada orang yang lebih tua adik-adik. Dan kita tetap harus mempunyai iman. Iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Yang keempat adik-adik, Tuhan juga dengan seizin masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melatih kita, memberikan kita solusi untuk kita dapat menyelesaikan atau memberikan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi adik-adik. Yang kelima, lakukanlah kebenaran itu secara bersama-sama adik-adik. Jika kita lakukan secara bersama-sama itu akan menjadi berkat buat orang lain adik-adik. Nah dari poin-poin yang ini adik-adik, kakak mau kita tetap selalu setia. Kita tetap selalu menjadi anak yang taat kepada orang tua, dengar-dengaran. Menjadi anak yang selalu membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam adik-adik. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Jadi apa yang dilalui oleh bangsa Israel itu suatu pekerjaan yang tidak mudah. Mereka taat, mereka tertib melakukan apa yang difirmankan Tuhan dan mereka mendapatkan janji yang Tuhan berikan. Mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko yang besar sekali. Tiada yang mustahil buat Tuhan adik-adik. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap besar masalah apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan memberikan penyelesaiannya dan Tuhan akan menyertai kita sampai masalah itu selesai adik-adik. Jadi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat dan menjadi berkat buat orang lain adik-adik. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik tetap menjadi Yosua masa kini. Yosua yang taat, yang setia, yang jujur, yang tidak takut terhadap masalah. Yosua yang berani berkata tidak untuk sesuatu yang salah. Sekarang kita akan satukan hati untuk berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Tuhan ajar kami menjadi Yosua-Mu ya Bapa, yang untuk menjadi seorang anak muda yang berani, anak muda yang jujur, anak muda yang taat seperti dengan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya jika Tuhan memberkati Yosua untuk mengalahkan bangsa Yeriko Tuhan dengan tembok Yeriko yang Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa Bapa. Kami percaya tiada yang mustahil buat kami ya Bapa. Setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu memberkati, melindungi kami ya Bapa. Kami juga mau taat menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru ya Bapa, menghormati orang yang lebih tua ya Bapa. Juga Tuhan kami ingin memiliki iman yang kuat, yang teguh seperti Yosua ya Bapa. Kami juga mau bersyukur atas segala keadaan yang sudah kami alami, turut serta daripada Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau menjadi berkat buat orang lain ya Bapa. Ajar kami menjadi Yosua-Mu ya Bapa, untuk menjadi berkat buat orang lain dan orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, penuh sukacita dan taat kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.